Aman. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Yusuf Wibowo dari Praktikum Pemrograman Geospasial Perangkat Bergerak acara Map App. Dalam hal ini, proyek yang kita buat adalah pada dasarnya yang berhubungan dengan peta, yang dimana sebelum-sebelumnya itu masih berhubungan dengan logika pemrograman. Nah, sekarang kita sedang membuat proyek yang langsung geografis banget seperti itu. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan cara kerja sekaligus fungsi dari script MapLibre yang menggabungkan peta digital dengan GPS pada Android. Dengan script ini aplikasi dapat menampilkan peta, marker, mendeteksi lokasi terakhir pengguna, hingga melakukan update lokasi secara real time selama beberapa detik. Pertama mungkin kita lihat dari baris 21 dan seterusnya. Dalam hal ini adalah deklarasi variabel-variabel yang dibutuhkan pada peta. Seperti biasa ada binding, ada map libre, ada fuse location client, dan ada user location marker. Yang dalam hal ini, map libre adalah library sebagai pengganti dari Mapbox untuk menampilkan peta itu sendiri. Lalu fuse location provider client itu adalah komponen Google Play Service yang digunakan untuk mengambil lokasi GPS. Lalu seperti biasa, variabel marker ya untuk marker. Dan mungkin kita bisa lanjut ke companion object ini, yaitu adalah location permission code, yang dalam hal ini adalah kode izin lokasi. Yang seperti misal kalau kita mendownload sebuah aplikasi, pertama kali kita membuka, ya langsung dapat izin-izin. Nah, salah satunya izin lokasi itu sendiri. Lalu pada script 37 sampai 43 ini seperti biasa, ada on create bla 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 dan disisipin oleh MapLibre dan push location client itu sendiri gitu. Lalu adalah di line script 56 dan beberapa line script ke bawah itu untuk mengecek apakah aplikasi sudah mendapatkan izin. Dalam hal ini izinnya ada dua, yaitu access find location dan access coarse location. Nih, ada permission granted. Apabila belum dapat izin, maka blok kode yang dijalankan adalah request location permission. Dalam hal ini, kalau teman-teman notice, ada komponen yang sama seperti di atasnya, yaitu access find location dan access coarse location. Seperti itu. Setelah itu, apabila izin sudah didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menginisialisasi peta. Dengan itu tadi, map libre disimpan dalam variabel map. Dan style yang digunakan adalah ini dia, Open Free Map Styles Liberty. Nah, ini adalah live script untuk mendeklarasi posisi awal dari marker dan lokasi itu sendiri, yaitu pada Jakarta, dengan latitude seperti itu, longitude seperti itu, dan zoom 10. Zoom ini untuk mengatur tingkat zoom in dan zoom outnya. Mungkin zoom in dari dasarnya, setelah dijalankan zoom in defaultnya seperti itu. Kalau ini marker untuk daerah Jakarta, khususnya Monas spesifiknya. Dan setelah itu adalah memanggil lokasi terakhir dengan fungsi get last location and add marker. Apabila lokasi tersedia, maka akan ditempatkan pada posisi pengguna, posisi laptop ini sekarang. Dan kamera akan diarahkan ke lokasi itu sendiri. Lalu landscape bawahnya adalah untuk melakukan update lokasi secara berkala dengan blok kode start location update. Lalu spesifiknya mengenai mengambil lokasi terakhir ada pada landscape ini, yang dimana ada beberapa baris yang digunakan seperti itu. Dalam hal ini ada get last location and add marker seperti tadi yang dipanggil sebelumnya, yang dimana ada title lokasi saya dan snippet yang ditambahkan untuk memberikan deskripsi berupa last location. Ini dia zoom 12. Artinya ini zoom yang digunakan ketika lokasinya Jakarta atau Monas tadi seperti itu. Apabila failure atau gagal mengambil lokasi muncul toast seperti ini.
gagal mengambil lokasi. Lalu ini adalah untuk mengupdate lokasi secara berkala pada create location request. Interval milis itu diatur 5000 L yang dimana update lokasi secara berkala dilakukan setiap 5 detik sekali. Dan set mini updater bla 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 dengan parameter 10F ini mengindikasikan kalau minimal perpindahannya adalah 10 meter. Lalu apabila diterima lokasi baru setiap saat, maka blok kode yang dijalankan adalah create location callback dengan variable location dan ini on location result dan variabel latitude longitude atau lat lng. Lalu pada 168 ini adalah untuk melacak lokasi secara terus-menerus. Dalam hal ini yang digunakan adalah start location update. Apabila hasil location permission, maka kembali. Lalu ada create location request dan create location callback. Nah, pada saat aplikasi di pause, update lokasi akan berhenti berjalan. Nah, flash script yang digunakan adalah ini. Location callback, read, location client, remove, location update. Seperti itu. Lalu ada seperti ini, update user location marker dan flash script pada 206 ke bawah. Spesifiknya sampai 214 itu digunakan untuk menambahkan marker. Dalam hal ini, ada fungsi add marker yang cukup sederhana, yang dimana add marker latitude longitude dengan tipe data double seperti itu. Nah, marker sendiri mempunyai title marker dan snippet berupa marker pengguna. Pada landscape 215 hingga 223 itu digunakan untuk mendeklarasikan zoom in dan zoom out. Tombol zoom dibuat secara manual, bukan menggunakan UI bawaan MapLibre. Tombol ini diambil dari layout dengan menggunakan binding BTN zoom in, set on quick listener dengan isi seperti ini. Begitu pula di zoom out, BTM zoom out, set on quick listener seperti itu. Lalu selanjutnya adalah untuk menyesuaikan permission request yang disimpan apa menggunakan fungsi on request permission request dalam hal ini untuk mengecek apakah izin lokasi benar-benar sudah diberikan. Apabila belum, maka muncul toast lagi berupa izin lokasi ditolak. Lalu yang terakhir adalah life cycle untuk map view atau on start, on resume, on pause, on stop, on leave memory, dan on distract. Lalu yang terakhir adalah on save instance test seperti berikut. Mungkin kita langsung saja ke tampilan saat aplikasi dijalankan. Biasanya ini akan memakan waktu yang cukup lama dan sepertinya target device-nya belum ada. Jadi ini sering terjadi. Tapi kita harus memancing terlebih dahulu dengan create virtual device baru yang sama yaitu medium phone. Kita next, finish. Nah, ini dia. Lalu kita hapus medium phone 2. Yes. Lalu kita langsung saja menjalankan aplikasi. Mungkin ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi mohon maaf kalau eh, videonya jadi lebih panjang. Dan sedang loading juga ini. Mungkin akan saya pause sebentar ya. Dan akan saya jalankan ketika aplikasi sudah benar-benar bisa berjalan sehingga waktunya tidak termakan banyak seperti itu. Tampilan aplikasi setelah dijalankan kurang lebih seperti ini, yang dimana ada peta interaktif dan ada tombol zoom in dan zoom out. Yang dalam hal ini seperti fungsinya zoom in untuk melakukan zoom in dan zoom out untuk melakukan zoom out. Lalu posisi ini sudah sesuai dengan posisi
dari laptop ini sendiri atau posisi device yang sedang menjalankan aplikasi ini, yaitu ada pada sekolah vokasi, spesifiknya Departemen Teknologi Kebumian yang berada pada bagian tengah dan berada di samping Jalan Persatuan. Seperti itu. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan dalam skrip ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.